Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng kita dari kelompok 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya dari kampus Indralaya. Di video kali ini kita bakal bahas tentang konsep-konsep penting perkembangan sosial pada remaja, mulai dari apa itu perkembangan sosial remaja sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum ke materi, kenalin dulu pematerinya. Nama aku Diandra Natasha Risanur. Saya Muhammad Ilham Saputra. Saya Amalia Rbeti. Sahabat Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Saputra akan menjelaskan tentang pengertian tingkah laku sosial. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perilaku sosial atau tingkah laku sosial, perlu diketahui pengertian perilaku itu sendiri. Perilaku biasanya disamakan dengan kata sikap atau attitude. Berikut ini beberapa definisi sikap yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Nadine Purwanto, sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude adalah suatu cara beraksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Andi Mapir mengemukakan bahwa sikap adalah kesediaan beraksi individu terhadap suatu hal. Secara spesifik, dia membedakan antara sikap dan emosi. Andi Mapir mengemukakan bahwa sikap adalah kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Secara spesifik, dia membedakan antara sikap dan emosi. Sikap diartikan sebagai kecenderungan yang relatif stabil, yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, benda, situasi, atau kondisi sekitarnya. Sedangkan emosi meliputi perasaan yang relatif cepat berubah, seperti rasa senang, rasa tidak senang, benci, rasa sayang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Carnot seperti dikutip Mark mengungkapkan sikap adalah attitude entails an existing predisposition to social object within interaction with situational and other dispositional guide the direct the overt behavioral of the individual, yang berartikan bahwa sikap mengikuti kondisi yang sudah ada terhadap objek sosial dengan menghubungkan situasi dan kondisi lain yang membimbing dan mengarahkan tingkah laku individu yang tampak. Beberapa pengertian tadi merupakan pengertian tentang sikap yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi harus ditafsirkan lebih dahulu sebagai tingkah laku. Dengan kata lain, sikap adalah kesiapan bertindak dan bukan sebagai pelaksanaan keinginan atau motif tertentu. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, yang dimaksud sikap sosial adalah sikap yang ada pada kelompok orang yang ditujukan kepada suatu objek yang menjadi perhatian seluruh orang-orang tersebut. Sedangkan, menurut Abu Ahmadi, sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah suatu tindakan perorangan yang merupakan hasil dari hubungan antara individu dengan lingkungannya, yang merupakan tanggapan pada lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, perilaku sosial itu meliputi tanggung jawab, menghormati orang lain, tolong-menolong, dan partisipasi sosial. Nama aku Diandra Natasha Risanur. Di sini aku bakal jelasin tentang kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Nah, jadi tadi udah dijelasin sama Ilham tentang pengertian perkembangan sosial pada remaja. Dan sekarang aku bakal jelasin 3 kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama itu ada ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, hal ini tuh bisa kita lihat dari kegembiraan yang ditunjukkan oleh remaja dalam kelompok yang anggotanya itu heterogen atau campuran. 2. Kemandirian bertingkah laku sosial. Artinya, remaja memilih dan menentukan sendiri mau dengan siapa dia berteman. Nah, karena berusaha mandiri dalam bersosialisasi, maka remaja diharapkan dapat mengambil keputusan tingkah laku yang tepat dalam menghadapi orang yang baru dalam situasi yang baru juga. Yang ketiga itu ada kesenangan berkelompok. Nah, berkelompok ini merupakan kebutuhan dalam masa remaja. Nah, kelompok ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kelompok teman dekat, yang kedua kelompok kecil, yang ketiga kelompok besar, yang keempat kelompok terorganisasi, dan yang kelima kelompok geng. Halo teman-teman,
saya Amalia Rebeti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Teori psikoanalisa merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Dan unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Pertama, persepsi mengenai sifat manusia. Friend berpendapat jika jenis perilaku manusia dalam psikologi akan ditentukan dari kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan juga naluri psikoseksual tertentu di 6 tahun pertama kehidupannya. Kedua, struktur kepribadian. Pada teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3, yakni ID, ego, dan superego. ID merupakan komponen kepribadian yang impuls, agresif, dan libidinal yang akan bekerja memakai prinsip pressure atau kesenangan. Sedangkan ego merupakan bagian dari kepribadian yang bertugas untuk melaksanakan dengan dunia kerja pada dunia luar agar bisa menilai realita serta berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan ID supaya tidak sampai melanggar nilai superego. Sementara superego merupakan nilai bagian moral kepribadian manusia sebab menjadi filter dari sensor baik atau buruk, benar atau salah, namun bukan sesuatu yang dilakukan dengan dorongan ego. Ketiga, perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia dalam psikoanalisa adalah sebuah gambaran teliti dari proses perkembangan psikososial dan juga psikoseksual dari mulai dilahirkan hingga dewasa. Friend berpendapat jika kepribadian seseorang akan terbentuk pada usia 5 hingga 6 tahun, yaitu tahap oral, tahap anal yakni 1 hingga 3 tahun, tahap halus yakni 3 sampai 6 tahun, tahap laten yaitu 6 sampai 12 tahun, tahap genetal yakni 12 hingga 18 tahun, tahap dewasa yang dibagi menjadi dewasa awal, usia tengah baya, dan juga usia senja. Kedua, teori social learning atau teori belajar sosial dan sering juga disebut dengan teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori social learning menjelaskan tingkah laku manusia karena adanya interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara pengaruh kognitif, behavioral, dan lingkungan. Pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada 2 jenis pembelajaran melalui pengamatan loh, yaitu yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Yang kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu dan mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut serta mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari tersebut. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral remaja ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Conditioning, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward atau ganjaran, dengan memberikan hadiah atau mengganjar atau punishment, dan memberi hukuman untuk senantiasa berpikir untuk memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. Yang kedua, imitation atau imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua atau guru seharusnya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral bagi remaja atau siswa. Yaitu teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek lainnya. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis,
evaluasi, dan kognitif. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Proses kognitif menggabungkan antara informasi yang diterima melalui indera tubuh manusia dengan informasi yang telah disimpan di ingatan jangka panjang. Kedua informasi tersebut diolah di ingatan kerja yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan informasi. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar, yaitu pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman dari diri pada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan berkeluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua adalah kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga adalah status sosial. Kehidupan status sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Lanjut pada nomor 4, yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Sampai sini dulu video dari kami. Terima kasih buat yang udah nonton, and we will see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.